Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam renungan pada pagi hari ini. Kita bersyukur karena Tuhan selalu baik kepada kita. Kasih karunia-Nya selalu dilimpahkan dan berkat kebaikannya selalu diberikan. Sebelum kita mendengar kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih kami bersyukur untuk penyertaan Tuhan di hari kemarin, hari-hari sebelumnya, dan terima kasih kami boleh bangun di hari baru ini. Terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan berikan, dan terima kasih untuk rencana baik-Mu ya Tuhan, yang Tuhan sudah siapkan. Saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu, urapilah kami Roh Kudus supaya kami mengerti dan mentaati akan setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Saudara yang dikasih Tuhan, ayat firman Tuhan saat ini terdapat dalam kitab Pengkhotbah pasal 11 ayat yang ke-6. Tertulis demikian. Taburkanlah benihmu pagi-pagi hari, dan janganlah memberi istirahat kepada tanganmu pada petang hari, karena engkau tidak mengetahui apakah ini atau itu yang akan berhasil, atau kedua-duanya sama baik. Saudara yang dikasih Tuhan, ada sebuah quotes mengatakan, success doesn't come from what you do occasionally, but from what you do consistently. Kesuksesan tidak datang dari apa yang kita lakukan sekali-sekali, tapi dari apa yang kita lakukan secara konsisten. Konsistensi mengubah hal-hal yang biasa menjadi luar biasa. Kemajuan hanya akan terjadi ketika kita konsisten. Bahkan sekalipun ketika yang terjadi nampaknya berlawanan dengan arah dari harapan kita, tapi kalau kita tetap konsisten, kita akan melihat hasilnya yang baik. Dalam Pengkhotbah 11 ayat 6 ini tertulis, taburkanlah benihmu pagi-pagi hari, dan janganlah memberi istirahat kepada tanganmu pada petang hari, karena engkau tidak mengetahui apakah ini atau itu yang akan berhasil, atau kedua-duanya sama baik. Ayat ini tidak meminta kita untuk bekerja 24 jam tanpa istirahat. Ayat ini tidak berbicara tentang kerja terus-menerus tanpa tidur. Tidak demikian, tapi apa yang tertulis di sini berbicara tentang konsistensi. Dikatakan, taburkanlah benihmu pagi-pagi hari, dan jangan memberi istirahat kepada tanganmu pada petang hari. Pagi dan petang berbicara tentang waktu kerja, apalagi khususnya dalam konteks waktu itu, dan juga dalam konteks umumnya pada sekarang. Dan pagi dan petang juga berbicara tentang awal waktu kerja dan akhir dari waktu kerja. Dari awal sampai akhir, kita perlu konsisten selalu dalam berusaha, dalam bekerja, dalam melakukan upaya dan aktivitas bisnis yang ada. Di dalam ayat ini disampaikan tentang kesetiaan dalam menabur benih. Dan kesetiaan itu berbicara tentang konsistensi. Tanpa merasa bosan, tanpa merasa lelah. Konsistensi perlu selalu ada dan kita lakukan dalam kehidupan kita. Dalam ayat ini dikatakan bahwa engkau tidak mengetahui apakah ini atau itu yang akan berhasil. Kita tidak tahu hasilnya, saudara. Yang bisa kita lakukan adalah berusaha. Kita berusaha dan Tuhan yang menentukan. Tapi bukan berarti bahwa kalau Tuhan yang menentukan maka kita tidak perlu berusaha. Tidak demikian. Kita perlu berusaha dengan sungguh-sungguh, secara konsisten, karena kita tidak tahu bagaimana hasilnya. Kita tidak memegang kendali atas hasil. Yang menjadi bagian kita adalah mengerjakannya dengan konsisten. Dalam Kejadian 26 ayat 18-22, di situ tertulis tentang Ishak yang konsisten menggali kembali sumur-sumur yang dulunya digali dalam zaman Abraham ayahnya. Ketika dia berhasil menggali satu sumur dan sumur itu menghasilkan air, ada orang-orang yang mengklaim sumur itu, sehingga ia harus merelakan sumur itu diambil oleh orang lain.
Tapi Ishak tidak berhenti, dia konsisten. Dia menggali sumur yang lain. Dan sumur yang lain itu juga diklaim oleh orang lain. Dalam kondisi yang demikian, Ishak bisa saja menyerah, putus asa. Bagaimana usahanya selalu dihalangi atau diklaim oleh orang-orang yang tidak berusaha. Tapi Ishak tidak berhenti. Dia tetap konsisten berusaha menggali sumur sampai dia mendapatkan sumur di mana tidak ada lagi orang lain yang merebutnya. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita seringkali mau berusaha, tapi jarang bersikap konsisten dengan usaha yang kita lakukan. Padahal konsistensi itu sangat perlu dan penting untuk keberhasilan kita. Bahkan dalam doa-doa pun kita perlu konsisten. Tuhan Yesus memberikan sebuah perumpamaan tentang seorang janda yang terus-menerus meminta seorang hakim untuk membela perkaranya. Janda ini konsisten berusaha dan dia mendapatkan hasilnya. Kalau ada di antara kita yang sudah kehilangan semangat, masih di awal tahun ini, karena kita masih di bulan Februari 2026, masih di bulan yang kedua, mari jaga hati dan sikap kita untuk terus konsisten. Konsisten dalam berusaha, konsisten dalam bekerja, konsisten dalam melayani Tuhan, konsisten dalam mengerjakan apa yang menjadi panggilan Tuhan dalam hidup kita. Ketika kita konsisten, maka kita akan melihat hasil yang baik dari ketekunan kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Bapa untuk berkat firman-Mu yang sudah kami dengar saat ini. Firman-Mu menolong kami untuk melangkah seturut dengan kehendak-Mu. Firman-Mu memberikan kami pengertian supaya kami terus konsisten dalam mengerjakan panggilan Tuhan bagi kami dalam dunia pekerjaan, dalam dunia usaha, dan tidak putus asa, tidak menyerah, tidak hanya sekali-sekali mengerjakan atau berusaha, tapi secara kontinu dan konsisten melakukan usaha, kerja kami, dan kami akan melihat hasilnya dalam berkat pertolongan Tuhan. Pimpin kami selalu Roh Kudus supaya kami setia mengerjakan panggilan-Mu, setia mengerjakan usaha yang Tuhan percayakan, pekerjaan yang Tuhan berikan, setia, tekun, dan konsisten, sehingga kami akan melihat hasil baik dari karya dan kerja kami. Berkatilah kami Tuhan di sepanjang hari ini dalam segala tugas aktivitas kami. Pimpin dan sertai kami agar kami berhasil dan berkemenangan dalam segala perkara. Kami berdoa bagi yang sakit dan yang sedang dalam persoalan. Lawatlah ya Tuhan dan nyatakan kuasa pertolongan serta mujizat-Mu bagi setiap kami. Berkatilah bangsa kami Indonesia dan juga semua bangsa di dunia ini. Berikanlah keamanan, kedamaian, kesejahteraan, dan lawatlah setiap orang dari segala bangsa supaya percaya kepadamu dan menerima anugerah keselamatan. Kami serahkan semua ke dalam tangan kasih-Mu. Dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat dan anugerah Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai saudara semua, sekarang ini dan sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.